Welcome to Golden English Course. Dan Aisyah yang sudah melaksanakan registrasi, saya segera mengisi tempat duduk yang telah disiapkan. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan registrasi, dimohon supaya mengisi kursi yang Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tidak henti-hentinya kehadirat Allah yang Maha Esa yang menciptakan langit, bumi ini dan segala isinya, termasuk kita yang mengisi sekarang ini. Karena kuasanya hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka berlepas dari kelahiran, berlomba-lomba menjadi satu organisasi yang terbaik di Indonesia ini, kalau perlu di dunia. Perjuangan ini bukan hanya sebatas intern Muhammadiyah, tetapi berjuang untuk negara, karena kita sering menyebut organisasi yang berkemajuan dan selalu mencerahkan, bukan mengaburkan. Jadi harus jelas. Sebelum saya lanjut, kita mengenang jasa almarhum Dr. Musdalifah. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Dokter bisa bertemu dengan Ibunda Bapak tercinta, Bunda Rawasiyah, sebagai semua orang tahu siapa yang Rawasiyah di Sanawiyah Al-Qursi adalah seorang pejuang, dan kini sudah telah tiada. Dan insya Allah anaknya melanjutkan perjuangan ini sebagai seorang dosen. Tahun lalu saya dengan mitra datang di sekolahnya membawa beasiswa, tapi ternyata Tuhan sangat cinta dengan almarhum, maka tadi sudah dikomunikasikan. Selanjutnya tentu yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai ayahanda dan ibunda pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan bersama dengan seluruh ortomnya ke bawah sampai di ranting, sampai di panitianya. Ya. Kalau saya sebut ortom berarti di situ Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di situ ada Tapak Suci, di situ ada Hizbul Watan yang gagah-gagah di belakang cantik ini. Ada Kokam, ya, yang di belakang ini Kokamnya. Ada IMM-nya, ada Pemuda Muhammadiyahnya, ada RJC-nya, dan seluruhnya yang saya tidak sebut, dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau sudah dikatakan Angkatan Muda Muhammadiyah, ada suami di dalam yang muda-muda. Kemudian ada pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Endekan. Ini juga kader alumni SMA Muhammadiyah. Walaupun dulu waktu saya kepala sekolahnya sedikit merepotkan, tapi banyak membantu sekolah, karena sekolah itu jadi juara umum karena kehadiran beliau. Makanya kepada seluruh teman-teman pendidik, karena kita ini pengelola amal usaha Muhammadiyah, jangan kalau ada
anak-anak murid kita di sekolah itu sedikit punya kelebihan, lalu kita klaim bahwa itu nakal, itu nanti yang bisa jadi orang. Kalau ada siswa kita yang biar lalat hingga di mulutnya tidak bisa diusir, diambil kepala mental itu. Mungkin nengarang tidak tahu nengarang kita atau milari tanah sencale. Tapi ke bata-bata susi di bawah perelahan pan itu orang mental ya. Dia nanti menjadi politisi atau sugi. Karena kalau dia tidak bisa membawa hidup di tengah-tengah pergaulan yang sangat kejam ini, sabar gaji, bang topa. Dan ini atau sayang gajah, biasa tuh karena jangan juga disayang sekali anak-anak yang baper. Selalu bawa perasaan, hilangkan itu. Tidak ada orang baju yang baper-baper. Dan juga di sini ada anak siapa Cama, ya. Cama yang paling muda, paling gagah juga. Alumni di sini juga. Ibunya juga alumni di sini. Bapaknya malah sampai pensiun di sini. Ya. Kemudian di sebelah kanannya ini juga murid saya dulu. Ya, memang bapak saya ini murid saya, tapi ini omku. Karena sepupu ibuku ini dari Butuloy. Ya. Cocok nilai. Tapi mak kamu disamak kita jauh sekolah. Jadi semua ada sejarahnya. Teman-teman panitia, makasih Pak. Tuh Pak. Ada senior saya, bukan andalan saya di SMA kemarin. Kemudian MC-nya yang MC nasional. Lengkap sudah ini, saya ini ke belakang sana tidak bisa tatap muka. Ya, karena agak dibatasi oleh jarak dan medan yang ada tinggi, ada rendah. Mudah-mudahan ke depan kita rencana oleh pemerintah kecamatan atau akan membangun satu alun-alun di depan lapangan ini bersama dengan ruang kelas kita ini. Kita siapkan anggaran 1 miliar untuk itu, tapi itu untuk lapangan. Tapi kenapa didempetkan dengan perguruan tinggi kita? Kalau olahraga kan itu sesekali saja. Tetapi di sini dihuni oleh anak Sanuya dan Agia, diharapkan lebih banyak dimanfaatkan oleh generasi kita di sini. Jadi kalau ada acara besar nanti, kita di alun-alun tambah saja tenda-tenda kerucu di lapangan, biar 10.000 orang bisa tercover. Makanya kalau mau dibangun nanti jangan dipersulit ya, dibantu, didukung. Ya, itu ada uangnya 1 miliar lebih, tetapi mungkin untuk alun-alunnya 1 miliar. Manfaatnya itu dipukai oleh masyarakat dan juga untuk ini. Kita lanjut. Saya coba sebenarnya tadi mau kalau duluan pimpinan wilayah cuma melanggar kode etik. Saya mau tahu seperti apa responnya pimpinan wilayah terhadap penyelenggaraan muswil yang ditempatkan di NDK. Ya. Karena jangan sampai terlalu berlebihan harapan panitia bahwa mudah-mudahan muswil yang ke-40 di NDK itu muswil tapi aroma muktamar. Kalau perlu, kalau di muktamar itu ada kendala-kendala dari segi misalnya pelayanan-pelayanan, NDK tidak boleh ada kendala di pelayanan. Karena kita banyak sekali. Baru siapa di panitia lokal, Bupati NDK. Masa mau salah-salah? Tapi namanya manusia biasa kan, itulah kita. Dan saya atas nama warga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Muhammadiyah dan Isya dan seluruh otom yang diendahkan yang telah bekerja keras menyukseskan muswil kemarin. Mudah-mudahan muswil diendahkan menjadi barometer, menjadi satu acuan atau contoh dalam penyelesaian muswil-muswil berikutnya di tempat-tempat yang lain. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak berkenan di hati kita, seperti kemarin dapur umum
dan tempat makan hanya satu. Peserta penuh 1000 lebih Muhammadiyah di Gadis 2, kantor gabungan dinas 2, tidak dibawa makanan. Pikiran saya begini, Pak pimpinan wilayah. Kita kan itu hadir lebih 1000, tetapi diikuti oleh penggembira 3000-an. Nah kalau tidak ketemu kita pulang, tidak ada dukung kalau pulang di sana. Apa toh itu orang tua Muhammadiyah dengan Malaysia datang di sini, simpang di sekolah, tidak pernah toh kita jadi anak pulang. Karena banyak yang kita orang begitu, tidak ada itu rasa memiliki terhadap teman-teman warga mau 47 kalian. Saya bilang tidak, makan bersama saja di sini. Terserah bagaimana perasaannya makan dengan penggembiranya, dengan tapak sucinya, dengan anak-anak ya. Karena kalian tidak dapat mungkin, tapi itulah kebersamaan. Nanti tiba di rumah baru makan enak-enak. Karena menurut saya tempat silaturahmi yang terbaik adalah di meja makan. Makanya kerepotan kalau punya istri itu pelit, ceceng, atau suaminya tidak mau makan dengan orang lain. Nah tunggu bilang pulang orang baru mau makan. Semua itu tua malah tahu. Ya nanti mah ceceng, nanti dia tuh dalamnya. Ya, berarti itu pembukaannya. Ini baru pembukaan. Karena kita bicara soal Muhammadiyah, ini Muhammadiyah ke abad perjuangan abad keberapa ini? Abad ke-21 atau ke-20? Ke-21 atau ke-20? 21. Saya itu tahun 86 mengikuti satu namanya program Indonesia Jepang untuk menyongsong kader bangsa untuk persiapan membangun abad ke-21. Nah, kasone program untuk abad ke-21 kerjasama Indonesia, Malaysia, Jepang. Nah, ini baru tahun 2023, umurku sudah 70 tahun. Jadi kelihatannya saya tidak bisa menyelesaikan ini tugasku dari JICA untuk membangun abad ke-21. Tapi memang bukan artinya bahwa saya yang dipersiapkan menyelesaikan abad 21 ini sampai 2100. Tetapi bagaimana mengkader masyarakat Endekan dan warga Muhammadiyah menjadi penerus perjuangan di abad ke-21. Inilah kita hadir memberi contoh yang banyak kepada kader-kader ini. Walaupun tidak semua juga warga itu mudah diberi contoh. Ya. Tapi itulah kita hadir sebagai yang duluan lahir, beri contoh yang terbaik. Dengan catatan jangan ada sungkem-sungkem berbuat kebaikan. Sebesar biji sarah itu pasti dinilai. Mengantarkan piring teman yang mau makan, pahala juga. Mungkin Anda heran, masa bupati kasih piring orang di sampingnya makan, angkatkan nasi. Apa ruginya? Pastor akhirat. Kalau ada tidak mengangkat piring, ada jiwa sombong sedikit dan masa bupati itu mengangkat piring. Ada sombong di dalam diri itu. Baru pimpinan wilayah tidak mau mengangkat piring. Bagaimana kalau pimpinan pusat? Coba lah. Baru pimpinan DPR tidak mau mengangkat piring, mau wilayah terus. Baru polisi tidak mau mengangkat piring, baru camat angkat piring lah. Ya. Bisa cuci piring. Ya kalau tidak ada orang cuci piring lah. Saya itu mandiri, bisa kuangkat piringku sendiri. Apalagi kan lebih sibuk PKK daripada bupati. Manakah bisa makan kalau terus ke ibu PKK? Ya. Ada ibu-ibu itu pulang di KKE untuk makan siang. Dari anggota DPR temuannya najong ini karena saya polling dia duri. Tapi ada adekku juga satu DPR juga, namanya Hawa. Mana ini di Barsa, dia dekan.
Maka memang mau pulang, tidak ada orang masak di rumah. Ini kan, pikirkan sosialisasi. Itu bagus. Karena sifat-sifat kekakuan juga itu suami istri membuat kita tidak mengenal. Kira soal mengonar dia kumande, bukan nyamannya lagi begitu saja. Ini terus. Yang penting jangan banyak makan di luar. Bukan jangan banyak, jangan makan di luar. Kalau ada makanan di rumah, seperti itu. Nah baik, saya kira seperti itu. Terus tadi Pak Ketua Panitia itu banyak sentilan-sentilannya. Mohon maaf saya ada gigi secara nggak punya mata. Mau dipanas saya ini Pak Ketua. Tadi katakan didorong, mau didorong kemana saya ini? Mau didorong dari pimpinan wilayah kah? Atau mau didorong dari pimpinan daerah? Enggak mengerti di sini. Tapi kalau ada lebih membangun Muhammadiyah ke depan, dorong ke situ kak. Ya, karena saya harus bertanggung jawab di depan warga Muhammadiyah di Endekang ini karena hampir kalau dihitung warga Muhammadiyah Endekang itu misalnya 20.000, dia akan semasa butuh nak pilih. Jadi saya merasa bertanggung jawab. Tidak sampai 1.000. Apalagi mau ke kota kosong ada memang yang Muhammadiyah. Lana apa yang Muhammadiyah selalu cari yang berisi itu Muhammadiyah dan seluruh ortomnya. Ya kita ada di kota kosong atau Cilacap itu. Ya, jangan atau di Tiritan Kesi belum tentu. Apalagi ada di sini. Baik. Misalnya bulan Oktober nanti periode saya selesai dengan pasnya. Jadi di Endekang itu pada bulan November akan ada penjabat. Syarat penjabat itu eselon 2A dan diangkat oleh Mendagri. Boleh diambil satu di Endekang yang bisa diusulkan, tapi tidak boleh satu, harus 3. Itu pun diusul oleh DPR Pak Wahid. Itu eselon 2A diusul 3. Nanti keluar dari Mendagri 1, tapi gubernur juga mengusul. Ya, kita tidak tahu siapa ini. Lalu supaya Muhammadiyah jelas arahnya, salah kalau ada partai yang mengusung saya mau maju jadi calon anggota DPR RI. Banyak yang berat-berat mendengar kampanye kuamat mau tahu namanya. Alasannya begini, kita kan sudah membangun Endekang dan sudah mendapat pengakuan dari negara bahwa Endekang ini sangat maju. Ya, pembangunan infrastruktur jalan sudah mendapat pengakuan karena sampai di gunung-gunung. Yang tadinya misalnya dari Bumi ke 6 jam, sekarang tinggal 40 menit. Dari mata kali yang tadinya 4 jam baru sampai di Endekang, sekarang 40 menit. Cara-cara seperti itu menurut saya sangat menguntungkan bagi masyarakat. Ya, yang dari jarak tempuh yang sangat lama, maka itulah wujud daripada visi misi kita, namanya emas. Maju jalannya. Aman, dari Polo Kelaran. Sejahtera menamang kinoleh. Kecil dari KBR Malimpung Pindrang sekarang maju karena dari jurang menjadi lurus, jembatan lurus, tidak ada lagi trek mundur, aman, tidak ada lagi trek jatuh, kecuali supirnya mabuk. Terus sejahtera dari 1 jam menjadi 10 menit sampai di Pindrang. Berarti 50 menit terhemat karena pembangunan infrastruktur. Dan infrastruktur jalan ini di tingkat Sulawesi Selatan itu di luar kota Makassar, kota Pare, Palopo kita menjadi nomor 1. Karena jarak tempuh ke gunung-gunung itu kita selesaikan. Ya. Dulu kasihan di Kalaciri sana kalau kopi mau diantar itu hardtop. 10 karung sudah ada di kacanya di depan, ada di belakang. Sekarang 200 karung 6 roda belum terlihat. Tentu kosnya rendah,
untungnya banyak masuk di kantong. Itu perjuangan pembangunan. Lalu Camat Hendek kan bilang betul-betul jalan tanpa diakui. Siapa yang akui? Kasih tahu di rumah. Banyak organisasi. Salah satunya Jamaah Tabligh. Saya bilang, oh percaya kak kalau jalan akui Jamaah Tabligh karena suka menikah. Ya kalau Muhammadiyah oh tidak aku percaya kak mau coba. Tapi karena saudara saya di Jamaah Tabligh pahalanya banyak kalau berjalan. Oh itu betul. Siapa lagi dia bilang? Pegawai kehutanan. Karena kehutanan selalu jaga pinggir hutannya berarti ada jalannya menuju ke sana. Lalu saya tambahkan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk 2021 NBK ini seorang perempuan. Lalu pernyataannya bilang begini, saya mau dipindah ke Jakarta untuk memeriksa keuangan RI di luar negeri. Tapi saya akan sampaikan kepada BPK RI bahwa NBK layak menjadi barometer atau contoh membangun infrastruktur jalan. Karena saya sudah keliling memeriksa ke gunung, luar biasa hebat. Cuma belum 100% karena capaian kita ini baru 82,12%. Masih ada 17%. Jangan sampai tinggal kiri 17%. Maka itu masalahnya memang. Karena ini kan baru mau diselesaikan. Dan sekarang kita buat lagi ruas baru 700 ruas. Untuk memulai lagi untuk membuatkan pekerjaan Bupati tahun 2024. Karena kalau tidak ada ruas baru, tidak turun dana alokasi khusus ke daerah. Jadi itu Pak Waitia. Jadi usulkan sekarang ruas baru. Karena kalau tinggal 17% dan selesaikan lagi misalnya 7% tahun ini, tinggal 10% tidak ada yang diaktifkan. Jangan diseksa Bupati yang akan datang, tidak ada pekerjaannya karena tidak ada ruas jalan kabupaten. Karena jalan itu ada jalan desa, hanya anggaran desa. Jalan kabupaten itu dari DAK atau DAU. Jalan provinsi ya sama, jalan nasional juga begitu. Dan sekadar info buat kita semua yang dari Marwani sampai Salbarani tahun ini sudah mulai ditender pembangunan jalan nasional dari Marwani sampai ke Toraja 270 miliar. Itu APBN. Iya. Dan memang tugasnya APBN di jalan nasional. Biasa di anak-anak itu biasa tanam pisang di jalan-jalan nasional. Saya bagus video kalau tanam pisang. Karena supaya ditahu di Jakarta. Tapi ternyata lalang kutuanmu tidak bagi akun kamu itu gitu. Nah, masih ada lebih 10% yang jelek. Saya bisa apa di semua di sini? Ya, di mana kalau masalah atau panang dari bere. Tapi ada yang anggaran itu 1 miliar. Tahu loh, serang buku tahu loh, tidak, serang buku Malele. Tapi salah, ada itu dicari-cari DPR kita di Jakarta 1 miliar lagi. Ada di situ panah pengerara, ada masuk 500. Ada buntutan labulo, ada masuk 500. Itu. Ada juga cakek dia, itu kita masukkan 1 M. Ada malua dolo, kita masukkan 1 M. Seperti itu. Dan untuk DAU kita akan kerja sudu baroko 4 miliar. Baroko Parandian 4 miliar. Tongko Pongkamisi 4,5 miliar. Itu untuk menuntaskan itu 70%. Lain lagi yang naik ke Watunoni dari mana-mana. Ya seperti itu. Jadi nanti kalau ada teman-teman dewan atau yang mau berpolitik untuk meraih simpati, jangan lalu berkampanye menjelek-jelekan pemerintahan yang salah jalan di jalan-jalan yang bagus. Cari itu ruas yang 17% itu di situ di kampanye. Tunjuk bilang, mana kau mau pilih-pilih lagi ini saja tidak selesai. Cocok deh. Tapi 20 atau tahun yang 7, saya tahu bulan ani mati. Jangan datang di Kalosi, jangan datang di Balari karena kau tahu
Na tera na si tok foto lambolaki te staloton kabolaki kelete di sana pa muslimin pertama di hiwala ada ti sujinga sama to. Betul tidak? Tidak ada orang tanam bawang banyak kalau jalannya tidak bagus. Kayalah pedagang bawang. Kayalah pengservis karena budaya Bang Meletus. Macet kemana membekan kaya penjual solar. Karena 10 roda yang angkat pasir, tapi apa itu pasir kita di Kupatama. Lampu bawang kasih mikirannya apa? Penjual besi, penjual semen tidak pernah cukup-cukup itu namanya semen karena banyaknya pembangunan fisik, tapi tidak ada pembangunan fisik kalau masyarakat tidak punya uang. Cara pemerintah dalam hal bupati menghadirkan uang banyak supaya masyarakat banyak uangnya, supaya kalau mau pergi lagi rapat Yesia ganti lagi baju barunya, mau lagi perlombaan kasidah semua beli baju baru, maka kaya lagi pedagang kain, kaya penjual kos kaki, kaya penjual sepatu. Itu kalau korelasinya namanya pembangunan. Coba dulu, malah kita lagi baju baru tapi tidak duit, tangan diolah toh melakukan apa? Apa yang ditanam ya sok medi baju pasar dia mandi balik kasih neng polio tengah apa betul kan doa. Tapi ini kan orang jarang yang bersyukur, tapi Muhammadiyah semuanya bersyukur. Amin. Ya, bukan di Muhammadiyah dia bersyukur. Ya. Oke. Satu, lihat kamera. 1, 2, 3, lagi. 1, 2. Lama-lama karena beras itu ya. Sudah? 1, 2. Kayak bebas. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video.